Halo halo, selamat malam. Hai. Wah, hari ketiga nih masih semangat ya pastinya ya. Saya cek barusan di kolom chat yang paling pertama banget hadir itu atas nama Ira Setiawati. Mana nih orangnya? Coba. Semangat banget ya. Yang keduanya Florentina, yang ketiganya Rianto. Oke, untuk yang semangat banget masuk paling pertama nih, top 3. Oke, mudah-mudahan hari ini bisa dapat insight yang keren ya. Karena ini adalah hari ketiga dari 3-day mini bootcamp SGBVA. Cara untuk mendapatkan $1.000 lebih gitu ya dari rumah. Oke, tadi teman-teman yang sudah banyak DM juga nih ke Instagramnya SGBVA, ke Instagram para mentor yang kemarin ngisi day one dan day two, dan juga ke DM saya. Thank you banget ya. Kelihatan banget semangatnya luar biasa. Oke, oke. Kalau gitu kita absen dulu. Siapa yang sudah hadir 3 kali? Ada Kori sudah ketiga kali hadir. Oke, siapa yang sudah 3 kali? Oh, ini Ira Setiawati muncul. Baru join Clarita, oke, that's okay. Florentina juga 3 kali ya. Oke, Rosita 3 kali, Pipit 1 kali. Oke, Adela, sama namanya ya, hampir sama. Saya Adelia Lukman, boleh dipanggil Adel. Base di Bandung guys, kalau ada orang Bandung, yuk kita mau ketemuan, mau ke Rekom atau WFC, Work from Cafe bareng, boleh ya. Siapa nge-lag lagi? Aduh, baru juga mulai udah nge-lag. Coba langsung di-refresh aja browsernya ya. Kalau misalnya kejadian ada nge-lag atau gimana, refresh atau nggak keluar dulu nanti masuk lagi. It's okay. Nur Zaimatus 3 kali hadir Bandung. Asik, banyak banget nih Bandung ya. Yang baru 1 kali, Tirani 1 kali. Oke, baru bisa hadir hari ini Lady, nggak apa-apa ya. Sip, kalau gitu kita langsung mulai. Buat teman-teman yang hari ini ingin dengar pengalaman dari alumni SGBVA course yang mengawali karirnya itu dari awal banget ya, jadi virtual assistant-nya. Hari ini akan kita hadirkan Afifah Alivia, Iva panggilannya. Dia ini adalah alumni SGBVA course dari batch 19. Sekarang ini udah batch 26. Berarti dia udah agak lumayan lama lah ya, lumayan ya. Nanti kita akan cari tahu seperti apa pengalamannya. So guys, malam ini bisa dapat apa aja sih? Nah ya, yang pasti teman-teman nanti bisa dapatkan sharing gimana caranya memulai karir sebagai virtual assistant langsung dari Iva. Di kolom chat masih absen-absenan, hadir-hadir, background mahasiswa kesehatan mantap. Bisa tuh jadi virtual assistant for medical clinic misalnya atau for doctors ya, physician, banyak loh yang cari ya. Dokter-dokter sekarang pada konten loh, kalau yang pada bisa social media management bikin konten buat dokter-dokter. Oke, so let me introduce myself teman-teman. Yuk kita kenalan, boleh mampir di Instagram saya @adelia_lukman, boleh di-follow. Background saya 23 tahun di dunia radio, di media. Setelah itu baru terjun ke dunia corporate, baru 3 tahunan terakhir ngantornya. Terus dari yang asalnya fleksibel kan, kalau penyiar kan fleksibel, tiba-tiba harus yang strict banget gitu waktunya 9 to 5. Akhirnya kepikiran, waduh ini butuh flexibility lagi nih, sekaligus mempersiapkan nanti kalau pensiun, tapi tetap pengen produktif gitu ya. Sekaligus juga kepikiran pengen dapet extra income tetap gitu. Kalau dulu siaran kan masih bisa nge-MC apa di luar gitu ya. Kalau udah ngantor kan waktunya terikat. Nah, jadi akhirnya saya join SGBVA course dan alhamdulillahnya 1 minggu setelah graduation waktu itu langsung secure 2 klien. Masih klien lokal ya, dan alhamdulillah sekarang sedang handle 8 clients itu dari Indonesia, dari Singapura, dari Spain, dari Portugal, dari UK dan dari US juga Kanada. Dan karena ini lumayan banyak, jadi saya akhirnya membentuk tim gitu. Nah itu enaknya ya, apalagi kita alumninya nih banyak banget, jadi nanti bisa diajak jadi tim bareng-bareng. Begitu guys. Begitu langsung aja kita panggil ya. Yang akan mengisi sesi di mini bootcamp day 3 ini, alumni sharing session. Ini dia langsung aja dengan bangga saya persembahkan Afifah Alivia alias Iva. Hai Iva. Halo. Halo. Aman kan suara aku, guys? Aman. Oke. Iva, boleh perkenalkan diri dulu sama teman-teman ya. Gimana background kamu? Ini slide-nya aku kasih ke kamu ya. Iya, boleh deh aku ya. Ada yang udah kenal Iva di sini?
Siapa tahu ada teman kuliahnya atau keluarganya yang bawa spanduk mendukung, "Iva Iva." Kayaknya belum ada deh. Tuh, hai Kak Halo Iva. guys. Halo. Langsung aku mulai aja ya. Mungkin kenalannya biar kita cepet cepet akrab anjay. Aduh, kalau Gen Z tuh ya. Udah ngajak Ini akrab aja. aku by the way masih Gen Z guys, jadi panggilnya Iva aja, heeh. Nggak usah pakai kakak, it's okay. Oke deh. Oke, Oke. aku next ya. Kita mulai kenalannya ya guys. Oke, jadi halo semuanya. Terima kasih by the way udah menyempatkan waktu untuk hadir. Kenalin, namaku Olivia. Tapi kalian semua bisa panggil aku Iva. Jadi latar belakang atau background kuliahku dulu itu tuh sama sekali bukan tentang marketing ya guys gitu. Jadi kan kalau misalnya kalian mungkin lihat di poster atau lihat di promo-promo yang udah konten-konten promo dari SGBBA course, kalian tahu aku sekarang itu jadi virtual assistant, bidangku adalah social media manager. Nah, tapi aslinya aku itu sarjana sains guys. Jadi dulu aku jurusannya adalah mikrobiologi. Anak lab dong ya? Makanya aku Berarti ini anak lab ya? lab banget Kak. Itu dia kenapa aku mau pindah VA. Nanti kita nyampe ke sana ya ceritanya. Cuman ini kita chronological lah ya. Gitu. Jadi aku mikrobiologi, spesifiknya tuh di genetika dan molekuler mikrobiologi, dan aku baru lulus tahun 2020. Jadi aku angkatan COVID guys. Begitu COVID ini, COVID apa itu namanya? COVID pandemi gitu ya. Nah, di situ aku lulus. Itu. Jadi ini foto pakai toganya ini baru bukan 2020 ini. Soalnya aku waktu itu wisudanya online. Sedih Gitu. banget ya yang ini. Iya. Angkatan COVID tuh ya ampun. Oke. Iya, makanya. Terus karena background aku itu di mikrobiologi dan waktu itu lagi COVID gitu lah, jadi kebetulan COVID gitu. Jadi kan ada apa ya, ada keselarasan gitu ya antara background studi aku dan kayak isu yang lagi hangat lah ya waktu itu, yang adalah COVID gitu. Jadi setelah aku lulus itu, dosen pembimbing aku waktu itu langsung kayak nge-assign aku untuk bantu riset dan bantu, kalau kalian masih ingat tuh PCR guys. Dulu tuh kerjaanku PCR, tiap hari Iya, tuh aku serem banget PCR ya. kayak iya, jadi kerjaanku tuh PCR kayak sehari tuh bisa 2.000, 3.000 sampel gitu. Jadi waktu zaman COVID itu gitu. Nah, itu tuh aku di lab di lab COVID itu antara 1 sampai 2 2 tahun lebih bahkan ya. Jadi aku tuh masuk di Maret 2020, terus aku resign untuk switch career itu tuh di akhir November 2022 gitu. Jadi lebih dari 2 tahun aku di lab COVID, tapi aku sebenarnya tuh ada apa ya, walaupun pada saat itu demand untuk praktisi lab tuh lagi banyak banget, tapi tuh aku ada apa ya, aku kurang sreg kerja di lab gitu waktu itu. Nah, kenapa gitu ya, sambil aku next. Nah, jadi kerja di lab itu sangat-sangat mengekang gitu buat aku. Jadi waktu kuliah, kalau aku boleh cerita sedikit nih ya Kak Adel dan teman-teman, waktu kuliah itu aku dari semester 3 sampai semester 8 itu tuh tiap hari kayaknya nggak pernah absen deh, aku tuh selalu di lab gitu guys. Nah, terus karena pekerjaanku itu yang tadi aku bilang, aku kerjanya tuh genetika gitu ya, jadi studi pekerjaan aku tuh gen, terus virus, bakteri. Nah, itu tuh mereka tuh sangat-sangat sensitif terhadap waktu dan sensitif terhadap keadaan lingkungan gitu. Jadi misal aku lagi riset nih dan riset itu membutuhkan aku untuk ambil data setiap 2 jam sekali gitu. Nah, berarti aku harus ambil data 2 jam sekali. Jadi aku benar-benar nggak bisa keluar lab Kak Adel waktu itu tuh gitu. Jadi kayak
2 jam sekali itu termasuk malam ya guys, jadi jam 12 malam, jam 2 pagi, jam 4 pagi, jam 6 pagi. Jadi aku tuh nginep di lab aja gitu kerjanya. Mau tanggal merah, mau Sabtu Minggu, kalau misalnya risetnya lagi jalan gitu ya, aku harus di lab. Nah makanya, karena kejadian itu maksudnya ikutan studiku gitu ya, dan aku menggeluti itu selama aku kuliah di semester 6 tuh akhirnya aku drop. Jadi aku sempet, waktu itu memang karena kesibukan juga ya, aku sambil kelas, sambil nge-lab, ada organisasi juga di kuliah gitu ya. Jadi aku drop, waktu itu tuh lumayan parah penyakitku sampai berat badanku tuh turun banget gitu loh. Jadi waktu itu, di situlah kayaknya turning point aku gitu, waktu aku semester 6 itu aku kayak kayak berjanji kepada diri sendiri gitu loh waktu itu. Aku nanti ketika sudah lulus, pokoknya gimana pun aku nggak mau nih terkekang kerjanya di lab terus gitu. Aku pengen kerjaan yang, bisa dikerjain dari mana pun, kerjaan yang fleksibel gitu loh, gitu. Itu awalnya kenapa aku akhirnya jadi, puter otak, gimana ya supaya aku bisa kerja dari mana aja gitu. Aduh, mungkin lab keliling ya, coba diciptakan, lab keliling. Nah, itu dia, kayak ada sih ya Ada sebenarnya kan? waktu itu, Tapi tetep nggak mau ada, ya? cuman Tetep pengennya beda ya? nggak bisa. Jadi, eee, minusnya kerja di lab itu ya itu, Kak, mungkin kalau misal kerja kantoran tuh, apa, masih bisa dibesokin gitu ya Mhm, kerjaannya, kalau misalnya deadline-nya masih jauh tuh masih bisa dibesokin. Terus kayak, mhm. oh mungkin bisa dibawa pulang. Nah kalau kerjanya di lab nggak bisa karena aku harus pakai alat kayak yang di ini Iya, nih, kayak yang di gambar ini nih, aku iya, harus pakai iya. alat itu, dan alat itu kan nggak bisa aku bawa pulang ya, aku harus Bener. pakai itu di lab gitu, jadi bener-bener nggak bisa Aduh, ke mana-mana. iya. Itu Bisa bisa. yang Aku apa? bentar, aku mau nanggepin dulu yang di kolom chat nih ya, soalnya Mhm, ada boleh ada boleh boleh. ada calendar nih katanya. Day one S2, day two foreign graduate, day three anak ITB katanya ya. Jadi kayak, wah ini berat-berat banget saingannya yang jadi VN ya. Jadi kalau teman-teman rajin ikutan, saya yakin banyak yang rajin ikutan webinarnya SGPVN ya, Mhm, itu selalu diangkat dari berbagai background ya gitu. Ada ibu-ibu yang punya anak berkebutuhan khusus, ibu rumah tangga, ada yang kurir-kurirnya sudah 15 tahun, ada ibu-ibu umur 50 tahun gitu ya. Jadi banyak banget ya latar belakangnya. Kebetulan untuk mhm, mini bootcamp ini karena mereka-mereka ini terutama kemarin ya di day one dan day two kan mentor di SGPVA. Jadi makanya mhm mhm. background-nya juga buah banget gitu. Jadi sekalian membuktikan juga bahwa apa namanya? Oh sebentar, ini kok ada ini ya. Sebentar, ini kayaknya ada yang bocor ya. Sebentar ya guys. Oke, oke. Sorry, sorry. Nah, yang membuktikan bahwa ya mentor-mentornya juga background-nya, enggak kaleng-kaleng gitu ya. Oke, sip. Kalau gitu lanjut 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 lanjut, ya. Oke. Nah, itu turning point aku gitu ya guys. Nah, sekarang aku mau lanjut lagi nih ke next slide ya. Oke, jadi, waktu aku pertama kali memutuskan untuk, switch career gitu, walaupun tadi ada yang bilang yang kayak, "Ah itu, apa, hari pertama S2, hari kedua apa tuh tadi, hari ketiga anak ITB." Tapi kalau misalnya kita bilang kayak playing field-nya gitu, aku tuh awalnya bener-bener nggak punya pengalaman karena maksudnya di dunia virtual assistant ya, karena sebelumnya tuh aku bener-bener nge-lab gitu loh. Jadi, eee, waktu itu tuh ketika aku udah resign dari labku gitu ya, aku kayak, wah nggak waktu itu Covid tuh udah turun, terus udah gitu aku di situ juga udah nggak ngerasa secure sih, karena di situ aku, eee, apa ya, subjek, pekerjaan utamaku adalah Covid dan waktu itu sementara Covid-nya tuh udah turun. Aku, berpikir waktu itu, wah kayaknya ini memang, eee tempat apa, waktu untuk aku explore karir baru gitu, karena kan selama ini aku bermimpi kayak aku harus punya kerjaan yang fleksibel gitu kan. Tapi di situ aku sadar aku tuh bener-bener nggak punya, eee, apa-apa gitu kalau misalnya aku mau, ke dunia remote working. Jadi waktu itu gimana caranya aku, belajar gitu ya secara singkat tuh, waktu aku nge-lab itu tuh aku sambil, pulang nge-lab tuh belajar juga gitu. Jadi biasa aku pulang nge-lab tuh malam, nah di situ aku sisihin waktu untuk belajar gitu ya.
kulik-kulik sedikit lah ya, kayak, nggak hanya belajar materi tapi juga mempelajari diri sendiri gitu terhadap kayak, aku nih sebenarnya mau kemana sih gitu, kayak aku tuh mau cari kerja remote tapi kerjaannya tuh apa gitu. Awalnya tuh dari situ gitu, sampai akhirnya setelah aku belajar-belajar sendiri aku merasa kayak, waduh masih overwhelmed gitu ya, kayak terlalu banyak, eee materi di luar sana dan nggak ada strukturnya gitu. Akhirnya aku coba ikut kursus, salah satunya adalah SGBVA course. Jadi SGBVA course ini, eee, salah satu investasi aku yang menurut aku worth it banget sih, karena trust me guys, aku udah cobain beberapa kursus ya, gitu ya. Karena waktu itu tuh aku bener-bener serius banget, aku udah nggak punya source of income kan waktu itu, karena aku udah resign tuh dari lab aku. Jadi kayak modal aku adalah cuman tabungan doang gitu. Jadi mau nggak mau nih gue harus survive nih, kasarnya gitu. Jadi waktu itu, si tabungan dari gaji aku selama nge-lab itu aku, investasikan untuk beberapa kursus, salah satunya adalah SGBVA course dan menurut aku SGBVA course ini sangat-sangat worth it karena balik Mhm. modal guys. Balik modal, acie, balik Gitu. modal nih. Iya, Oke. heeh. Coba kita tanya Nah, dulu di kolom chat ya, yang mhm, hobinya belanja kelas, sama kayak kita berdua nih, kalau Iqbal kan mhm. representasi dari Gen Z ya, aku representasi dari disebut nggak ya gen apa ya? Nah, Gen X. Itu tapi hobi banget gitu nambah skill, hobi banget nyari-nyari kelas, ada nggak mhm, sini? Ada nggak ada ada nggak? nggak guys? Soalnya aku sampai sekarang, kemarin aku baru beli lagi tuh, Tuh kan? kayak iya, aku baru beli kayak e-book gitu. Tapi Oke, sekarang seru kayak banget udah lebih nih. terarah lah ya, karena udah ini nih, udah tahu nih kita, aku sekarang kan di sosial media, jadi kelasnya itu tentang sosial media gitu yang aku beli. Ya, Jadi betul. terus-terusan belajar lah ya kan, kadar Banyak juga temen pasti banyak kan. temen banyak temen nih, banyak yang seneng belanja kelas, oke. Mantap. Mhm. Nah iya ikut-ikut webinar gitu. Iya gitu. Nah terus, apa sih setelah, hasil gitu ya kalau bisa dibilang, apa sih hasil investasi aku dari SGPVK gitu. Nah jadi, eee, salah satu klienku itu adalah hasil dari tugas aku di kursus SGPVA gitu. Jadi aku juga sebenarnya tidak menyangka sih, karena waktu itu aku cuman menjalankan kursus tuh karena aku pikir, "Ah aku udah bayar," gitu kan, jadi pokoknya harus selesai itu semua tugas yang diberikan gitu. Nah memang di SGBV course itu tugasnya, sangat-sangat praktikal gitu ya. Jadi bener-bener langsung kalian tuh kasarnya nih ya, kalian tuh langsung didorong gitu loh, dicemplungin as if kalian tuh adalah virtual assistant beneran gitu. Dan waktu itu tugasnya itu adalah gampang banget guys, tugasnya yang membuahkan aku klien itu adalah suruh cari potential klien di Instagram dan suruh follow, udah itu aja gitu. Dan ternyata dari situ dapet klien, sampai sekarang aku masih kerja sama klien yang waktu itu aku follow duluan itu gitu di Instagram dari tugasnya SGVA gitu. Dan, setelah itu, sekarang aku lagi kerja sama berapa klien sih? Nah sekarang aku lagi kerja sama 3 klien ya guys. Jadi aku kerja klienku dari Singapura, dari India, dan dari Australia sekarang gitu. Total Mmm, aku sudah pernah handle 5 gitu, 2 lagi tuh dari Indonesia dan dari Singapura gitu. dari Gitu itu perkenalanku. batch batch 19 berarti bulan apa, tahun? 2024 Agustus. Oke. Tahun lalu, belum setahun. Belum setahun, baru mau setahun Tahun ya? depan setahun. Tapi udah pernah handle 5 klien. Keren keren keren. Mhm. Oke, terus gimana lagi ceritanya Gitu. coba? Seru ya Oke dengerinnya ya, ya? oke. Nah jadi, kalau misalnya kalian ini, penasaran VA itu income-nya berapa sih gitu. Nah ini sebenarnya tergantung sih ya kliennya siapa, dan, eee service yang diberikan apa, jam kerjanya berapa lama, ini tuh sangat-sangat bervariasi guys. Cuman kalau untuk aku, kalau mau di-spill gitu ya, aku sekarang income-nya tuh dari VA sekitar, Rp10.000.000 per month gitu. Tergantung sih, tergantung proyek yang lagi aku kerjain juga. Cuman, eee, ya kayak bisa dibilang, 10.000.000 per month tuh udah pasti masuk kantong lah ya gitu. Jadi kalau Mmm, misalnya lagi ada project tambahan, nambah, kalau misalnya lagi ada bonus juga itu nambah gitu. Itu sih.
Terus, ya sebenarnya itu aja sih ya kalau misalnya kayak perjalanan singkat aku gitu ya. Pokoknya Mhm. intinya aku sekarang sangat-sangat bersyukur gitu ya, alhamdulillah, bisa switch career yang dulu bener-bener gak punya pengalaman sama sekali di bidang social media. Sekarang, aku dipercaya di salah satu klienku untuk kayak lead a team of social Mmm. media gitulah gitu. Jadi aku jadi lead-nya lah gitu. Oke, keren banget tuh kerjaannya. Itu sedikit latar belakangnya Iva ya. Nah, Mhm. ini banyak yang nanya, "Jadi kerjaannya tuh ngapain sih?" Masih banyak yang bingung ya gitu. "Kerjanya Masih apa?" banyak yang Gitu bingung ya? Entar masih, aku oke. juga sambil baca-baca ya, Heeh. wait. Terus Oke. cara-cara ngomongnya gimana dan sebagainya gitu ya. Oke, heeh. Kita langsung next aja ya kalau kayak Mhm. gitu ya. Oke. Oke, sekarang udah beneran nih sesi alumni sharing ini udah bukan kenalan-kenalan lagi, kita masuk ke intinya gitu. Oke. Oke, jadi sebelum aku mulai alumni sharing session-nya ini, aku mau bilang dulu ke kalian gitu ya, apalagi tadi udah ada yang mulai mulai minder gitu loh di padahal kan di sini aku, aku tuh harapannya bisa memotivasi lah gitu. Mmm. Memotivasi kalian, teman-teman semua yang ada di webinar hari ini gitu ya. Jadi memang kalau memulai hal baru itu nggak pernah mudah gitu ya. Aku pun waktu awal tuh sangat terseok-seok gitu, apalagi bidangku tuh benar-benar berbeda dari yang aku geluti sekarang gitu. Dulu tuh aku insecure juga ya, kayak ngelihat orang-orang waktu aku baru lulus kursus FGBVA itu aku, ngelihat teman-temanku kayak, "Ih, kok dia udah punya klien ya? Kok dia udah dapet, kok aku belum ya?" Jadi aku waktu itu nggak langsung dapet ya guys, jadi aku bener-bener istilahnya tuh klienku tuh walaupun dapat dari tugas, itu tuh aku harus nurture dulu gitu loh, supaya dia mau meng-hire aku gitulah intinya. Mmm. Gitu. Jadi, eee, tapi tuh yang mendorong aku pada waktu itu adalah sebenarnya duit sih. Karena aku udah investasi, aku harus balik modal, jadi aku usahakan segala cara gitu. Jadi pokoknya harus gue usahain nih kasarnya gitu. Iya Jadi iya iya. buat teman-teman yang sekarang sedang menjadi peserta webinar gitu ya, aku juga dulu menjadi peserta webinar gratis, guys. Aku dulu ada di posisi kalian, di waktu itu aku masih yang kayak lost banget gitu ya, baru resign, udah nggak punya income, terus aku masih yang kayak, "Aduh, ikut nggak ya ikut nggak ya?" Tapi di situ aku memantapkan diri, aku, berjanji sama diri sendiri, aku bakalan seriusin, aku bakalan investasiin uangku dan aku harus dapet uang itu kembali. Itu waktu itu yang jadi, motivasi awal aku. Jadi, siapa tahu nanti di batch-batch berikutnya, teman-teman di sini ada salah satu di antara kalian yang jadi ini ya, jadi pemateri gitu di Iya. sini, gitu. Tadi ada tuh yang udah langsung bilang pokoknya, "Saya mau nanti someday ada di sini," katanya jadi pemateri. Amin ya, Nah, kita doain ya. aku juga ketika aku ada di posisi teman-teman gitu ya, jadi peserta webinar, aku juga nggak menyangka gitu ya, suatu hari jadi aku gitu yang mempresentasikan slide di webinar kayak gini gitu. Cuman here we are, kayak semua orang tuh pasti berprogres, Mhm. semua orang tuh pasti ada jalannya masing-masing, kita nggak tahu rezeki kita di mana, Ya, tapi kita yang bisa yang bisa kita kontrol adalah usaha kita. Maka ya betul. menurutku itulah yang harus kita fokuskan gitu, seberapa Betul besar, seberapa jauh kita mau berusaha gitu. betul, keren banget. Gitu guys, semangat semangat semangat. Semangat semangat, betul yang Iva bilang ya, karena in the end ini adalah pekerjaan ya. Yang namanya kerja nggak ada Mhm. kata mudah gitu ya, nggak ada Mhm, kata bener. santai-santai ya. Ini kerja, cuman bedanya remotely gitu. Jadi tadi ada Mhm. yang nanya, apakah dari batch 1 sampai batch 26 ini di FGBWA ada yang, belum dapat klien? Ada gitu ya, yang dapat klien banyak, Ada, yang belum dapat klien juga banyak gitu ya. Faktor apa yang iya. menentukan? Sama seperti halnya kalau kita kuliah, dari sebuah kampus, apakah semuanya langsung misalnya masuk ke dunia Dapat kerja kerja gitu gitu ya, ya, mhm. tentu akan ada banyak faktor ya yang menentukan. Mhm. Tapi kita dibekali itu di sini. Nah, seperti apa mulainya ini masih banyak yang nanya, "Jadi gimana gimana? Harus mulainya gimana?" Oke, tapi sebelum mulai kayaknya aku mau bahas tentang tantangan awal aku dulu ya. Jadi, Mhm. eee
tantangan awal aku tuh pertama, yaitu yang tadi aku udah, sebut berkali-kali gitu ya, aku nggak punya skill digital sama sekali. Jadi aku tuh cuman taunya nge-lab doang, cuman tahu itu aja. Pas dilepas keluar lab tuh ya udah aku kosong banget jujur gitu ya. Jadi aku tuh pelajarin semuanya dari nol, terus aku sering juga insecure Kak Del. Jadi kayak aku ngerasa, teman-temanku udah waktu itu kan aku, berarti udah 2 years experience, tapi experience-nya lab gitu ya. Jadi ketika teman-teman kuliahku gitu ya, maksudnya kayak aku melihat mereka udah ini nih, udah kayak udah secure nih karirnya, aku harus mulai dari nol lagi gitu. Aku tuh jadi kayak suka meragukan diri sendiri gitu, dan aku tuh benar-benar nggak tahu gimana caranya cari klien, gimana caranya, bahkan yang kayak lamar kerja. Karena pekerjaan pertama aku tuh pas kuliah aku kerja sebagai asisten lab. Itu tuh memang, ya langsung bisa daftar gitu loh. Jadi kayak aku mengasisteni adik-adik kelasku gitu. Jadi itu tuh bisa langsung daftar sebagai mahasiswa ke kampus untuk jadi asisten lab. Kedua, aku ditarik gitu, jadi kayak di close track lah sama dosen pembimbingku untuk membantu pekerjaan dia gitu. Jadi tuh aku sebelumnya tuh belum pernah lamar kerja dari awal lulus gitu. Jadi ketika jadi VA itu pertama kali aku harus kayak mengusahakan sendiri nih pekerjaan aku. Jadi aku bener-bener nol dari sisi skill, hard skill-nya nol, soft skill-nya tuh juga nol gitu. Dan tapi di situ aku kayak ya udah kita jalanin, kita pelajari apa nih tantangannya seperti ini, berarti jalan keluar harus seperti apa gitu. Jadi gitu untuk tantangan awal aku gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang relate gitu. Bisa kok guys, kalian pasti bisa. Aku juga awalnya seperti itu soalnya. Oke, lanjut, nah setelah aku kayak mengidentifikasi tuh tantangan aku gitu ya, aku merasa nol banget kan dari awal, hard skill-ku nol, soft skill-ku nol gitu. Jadinya aku belajar skill baru. Pertama tuh gimana cara belajar skill barunya, yaitu pertama aku telusuri minat dan cari irisan dengan kebutuhan market. Tadi juga Kak Adel udah cerita kan, VA itu luas banget kayak kalian tuh mau kerja sama siapa sih, medical clinic bisa, fotografer bisa, business coach bisa, gitu kan. Kemudian kalian mau menawarkan service apa sih gitu, itu juga banyak banget kalian bisa, bantu, pemilik bisnis buat ngatur jadwal, kalian bisa bantu pemilik bisnis sosial medianya, lead generation-nya, apalagi tuh banyak banget deh skill VA yang lainnya. Misal kayak, untuk event kayak gini gitu ya, event organizer itu juga diurusinnya sama VA guys. Jadi kalau misalnya kalian, eee, interested atau kalian punya passion di organizing event gitu ya, itu kalian juga bisa jadi VA atau jadi kayak Kak Adel. Kak Adel kan dulu pengalaman di radio kan. Nah sekarang tuh jadi host. Nah itu juga salah satu service yang bisa diberikan oleh VA gitu. Jadi yang pertama kali harus kalian telusuri gitu ya menurut aku adalah minat kalian tuh apa dan kebutuhan market tuh apa, kemudian kalian cari irisan. Nah waktu itu tuh aku karena waktu itu masih pemula banget gitu ya, masih belum tahu gitu apa sih sebenarnya minatku tuh. Jadi kayak tiap hari tuh aku berkontemplasi dengan diri sendiri kayak tiap hari tuh apa sih yang sebenarnya aku enjoy doing gitu. Dan ternyata hobiku adalah scroll sosmed gitu. Jadi aku merasa kayaknya kerja sebagai social media manager atau kerja di bidang sosmed ini seru ya gitu. Maksudnya kayak kayaknya aku punya modal awalnya yang adalah hobi scroll sosmed, hobi scroll Instagram dan TikTok gitu. Jadi itu pertama, awal dari perjalanan karir aku tuh gara-gara itu aja gitu ya. Gara-gara aku, eee tahu bahwa aku punya hobi, punya kesukaan, di sosial media gitu. Nah, kemudian apa yang aku lakukan gitu ya, setelah aku akhirnya memutuskan bahwa, ya udah oke ayo mari kita cari, pekerjaan di sosial media. Aku waktu itu langsung cari ke Glints, ke LinkedIn, kayak social media manager, social media specialist, itu kan ada banyak banget tuh termnya, aku nggak ngerti apapun waktu itu. Tapi aku liatin tuh si job description-nya gitu, si job requirement-nya tuh apa aja gitu. Jadi kayak mereka bilang kayak social media reporting, terus, content planning, terus ada apa lagi ya, pokoknya istilah-istilah baru lah waktu itu, yang buat aku tuh bener-bener nggak make sense gitu ya, aku nggak ngerti apapun. Tapi dari job requirements di LinkedIn dan di Glints dan di Upwork segala macam job platform itu aku catetin aja gitu, apa sih dari job-job sosial media ini tuh mereka mintanya apa gitu, itu. Terus kemudian setelah aku punya catatan, job requirement si social media itu,
aku cari tuh satu-satu, kayak aku ikutan course-nya, aku cari di YouTube, aku cari di Google, aku cari bahkan di sosmednya itu, gitu. Terus dari situ aku baru mudeng lah ya kesannya, oh ini bilang content planning tuh ini, oh ini bilang social reporting tuh kayak gini, gitu. Jadi aku bener-bener dari awal semuanya tuh guys, gitu. Itu, kemudian waktu itu kan aku belum punya pengalaman, sementara job-job yang aku lihat di LinkedIn tuh mintanya kayak submit portofolio ya gitu, atau enggak, 1 year experience ya gitu. Terus aku yang kayak, "Bisa nggak ya? Aku kan nggak punya pengalaman sama sekali," gitu. Nah jadi ini paralel ya Kak Adel waktu itu. Sembari aku belajar tuh, skill-skill yang dibutuhkan, aku sembari praktik. Nah praktiknya tuh gimana sih gitu. Jadi aku ke Instagram, terus aku cari aja volunteer gitu, terus udah Oh gitu ya? iya, ternyata banyak juga volunteer-volunteer yang, apa namanya, maksudnya kayak komunitas-komunitas gitu deh yang butuh volunteer social media, manager, kayak content writer gitu-gitu, terus aku daftarin aja semuanya. Terus aku kayak dari beberapa yang aku daftar itu akhirnya aku keterima waktu itu 2 volunteer gitu, dan jadi pengalaman pertama aku tuh, pengalaman pertama aku megang sosmed gitu dan nulis Mmm. konten gitu. Terus setelah dapet tuh kan dari volunteer gitu, oh konten aku di-post terus ada yang nge-like gitu, aku taruhlah si konten itu di portofolioku gitu. Selain itu ngapain sih gitu selain volunteer, aku bantu teman juga. Jadi waktu itu temen aku tuh, dia mau branding gitulah Kak Del di LinkedIn. Terus, aku bilang kayak, aku lagi belajar nulis konten loh," gitu. Terus dia bilang, "Oh kamu mau nggak nulisin konten LinkedIn aku?" Dia bilang kayak gitu. Ya udah tuh waktu itu yang kayak, "Oke boleh," gitu. Aku tulislah konten LinkedIn untuk temenku itu dan ternyata hasilnya tuh bagus waktu itu, yang like tuh sampai, seratusan, pokoknya hampir beratus-ratus gitulah gitu yang like. Terus aku yang kayak, "Wah ini bisa nih ditaruh di portofolio aku." Jadi itu kedua, akhirnya dapet lagi tuh project dan aku juga jadi kontributor waktu itu. Jadi waktu itu tuh, aku lihat di Instagram kayak kalau misalnya kamu suka nulis konten, kamu bisa loh jadi kontributor konten gitu di media. Nah waktu itu akhirnya aku cari tuh medianya apa aja ya gitu. Terus, aku lihat kayak, kayaknya kalau misal ke media-media besar mungkin kayak Detik gitu ya, terus kayak mungkin Kumparan gitu ya, itu kayaknya agak susah ya tembusnya. Jadi aku mulai dari media-media yang lebih niche gitu. Waktu itu tuh kontenku pertama naik tuh di, kalau tahu ini apa, Female Daily. Waktu itu kan aku suka, maksudnya kayak aku kan, suka tentang, make up, dan lain-lain gitu ya. Nah, waktu itu tuh akhirnya, mereka lagi open kontributor untuk, tulisan, Women's Month gitu, jadi bulannya perempuan gitu. Nah, kamu bisa tulis apapun yang menyangkut, female empowerment gitu. Terus akhirnya aku cari-cari apa ya kayaknya yang bisa aku tulis gitu. Aku tulislah kontenku, aku nggak ngarep apa-apa waktu itu, tapi akhirnya, lolos dan akhirnya dipublikasikan di website-nya mereka gitu. Nah, dari situ akhirnya aku punya portofolio, gitu ceritanya. Banyak yang pada Cerita tahu aku tuh. belajar skill. Banyak yang pada tahu, "Oh, OMG Female Daily ini ya nih Fahni salah satu Iya, dulu kontributornya." iya, aku pernah jadi kontributor, sebenarnya bukan di Female Daily-nya sih, namanya tuh di anak perusahaannya Female Daily namanya Girls Beyond. Nah, itu Mhm. di situ. Itu tulisan pertama aku yang di media yang lumayan besar itu pertama kali di situ gitu. Udah deh dari situ aku kumpulin, buat portofolio, pertamaku gitu. Nah, oke, ini dicatat ya guys, kunci banget tuh. Nah iya Kunci banget. itu kayak apa ya, bener-bener apa yang aku kerjakan guys, yang tadi aku katakan gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada yang bertanya, "Kak gimana cara mulainya?" Kayak tadi, kayak apa yang aku ceritakan itu step by step-nya gitu. Itu. Kemudian next, turning point gitu ya, dapet klien pertama. Jadi dari yang tadi tuh resource-resource dari aku volunteer, aku jadi kontributor, bantuin teman. Waktu itu tuh ada 2 tuh temenku yang aku bantuin. Pertama tuh, eee eee, online shop gitu, yang kedua adalah itu yang di LinkedIn gitu. Jadi, Hmm. waktu,
waktu itu tuh yang online shop ceritanya adalah temenku tuh ada yang suka K-pop gitu kan. Nah, terus dia suka bikin merchandise, suka dia jual-jualin gitu. Terus udah gitu waktu itu aku tawarin aja kayak, "Kamu mau gak aku bantuin?" gitu loh, mengelola sosial medianya untuk promosi si merchandise yang dia bikin itu, gitu. Mhm. Terus dari semua resource itu akhirnya aku bangun portofolio pertama aku. Aku udah punya tuh portofolio gak perfect, maksudnya masih jelek banget lah ya, aku waktu itu bener-bener kayak, belum belum apa ya, belum ada pengalaman yang wow gitu, bener-bener semuanya tuh masih cetek-cetek banget gitu. Terus ya udah aku submit aja itu ke salah satu lowongan kerja gitu. Terus waktu itu tuh di situ, aku, beberapa lowongan kerja tuh selalu di-ghosting Kak, gitu. Di situ aku rada-rada minder ya, kayak Mmm. aku merasa portofolio aku apa CV aku apa ya yang salah gitu. Jadi kalau misalnya kalian tahu tuh aku CV tuh ada banyak banget versinya guys, ada yang CV ATS, ada yang CV aku bikin lucu-lucu di Canva gitu ya, terus isi CV-nya juga beda-beda sesuai sama apa yang dibutuhkan sama lowongan kerjanya gitu. Portofolioku juga ada beberapa versi gitu ya. Jadi kayak aku benar-benar dari situ kalau misalnya di-ghosting tuh aku kayak selalu mikir lagi kayak, "Ini apalagi ya yang salah? Kenapa kok nggak lolos-lolos ya?" Gitu. Tapi aku tetap, eee, la lamar kerja ke beberapa lowongan kerja sampai ada salah satu yang akhirnya aku lolos seleksi berkas gitulah ya. Mmm. Nah, tapi rekrutmennya selanjutnya adalah disuruh ngerjain assignment. Wah, di situ aku yang kayak pusing banget gitu karena ini assignment-nya tuh yang kayak baru banget kan, kayak iya aku selama ini sudah pernah mengerjakan tipe-tipe serupa gitu ya, cuman di sini tuh aku ngerasa ini serius banget nih gitu. Jadi waktu itu aku cuman, kerjain aja sebisanya lah gitu. Aku sudah Mmm. mengusahakan yang terbaik, kalau nanti, keterima alhamdulillah, kalau enggak ya udah ini bisa jadi bekal aku untuk ke depannya gitu. Ternyata aku lolos waktu itu. Jadi Mmm. itulah klien, pertamaku gitu. Jadi Gitu benar-benar handle project ceritanya. pertama yang dibayar ya, ada kontraknya dan dibayar gitu. Iya, Keren betul. keren keren. Ini di kolom chat juga ada Kak Boni nih, ya. Jadi kalau yang cari ibu-ibu yang usianya sudah, jelita. Oh iya Kak Boni. Halo Kak Boni, aku pernah Gitu. ketemu juga sama Kak Boni. Iya kan? Ada tuh Kak Boni yang sudah Iya. privasi juga di kolom chat. Thank you ya. Oke. Oke, lanjut dulu Gitu. ya. Oke. Jadi, apa sih perubahan yang aku rasakan setelah aku jadi VA gitu ya. Yang pertama tentu aja aku bisa kerja dari mana aja. Jadi sekarang tuh, rutinitas aku adalah jam 5 bangun sholat subuh, terus biasanya aku tidur lagi. Aku tidur lagi, terus biasanya 6:30 baru bangun lagi, terus baru siap-siap kerja. Aku mulai kerjanya jam 9 guys, gitu ya. Terus juga Mmm. kerjanya fleksibel, bisa atur jam sendiri gitu. Nanti aku cerita juga deh kayak klien aku sekarang arrangement-nya gimana gitu ya. Mhm. Gaya hidupku juga berubah total, karena dulu tuh aku kalau nge-lab tuh bener-bener kadang jam 3 pagi baru pulang, kadang Mmm. jam 7 pagi udah harus start lagi gitu ya. Jadi tuh bener-bener gaya hidup aku tuh berubah total gitu. Terus, juga ketemu banyak temen yang juga adalah remote work kayak Kak Ade dan aku sama yang komunitasnya SGBVA nih. Jadi guys, setelah kalian lulus tuh, kalian tuh bakalan masuk ke komunitasnya SGBVA, nanti tuh kalian bisa saling interaksi, saling ketemuan sama alumni gitu. Aku, pernah ketemu sama Kak Adel, terus pernah ketemu sama Kak Boni juga yang di chat gitu ya, pernah kerja bareng gitu. Terus, walaupun Kak Adel di Bandung, aku di Tangerang, waktu itu kita ketemu di Jakarta ya Kak ya. Iya. Nah, sama teman-teman yang lain dari komunitasnya SGB gitu ya, yang sama-sama alumni, aku biasanya tuh ada WFC gitu kalau misalnya lagi senggang, terus kayak, "Aduh bosen nih guys di rumah kita WFC yuk," gitu, WFC gitu. Aku udah beberapa kali sih WFC sama teman-teman dari SGBVA gitu. Dan aku juga sekarang lebih semangat mengerjakan kerjaan karena lebih sesuai sama passion aku lah ya gitu, karena kan awalnya aku pilih sosial media karena aku hobi scrolling sosmed gitu kan. Itu Oke. guys, beberapa perubahan yang aku rasakan. Mhm. Next-nya, tugas sehari-hari. Jadi tuh aku ngelihat dari beberapa komen-komen di webinar-webinar kemarin gitu ya, mungkin ada juga yang komen sekarang atau enggak ada, aku belum sempat scrolling gitu. Eee
Kak, kalau jadi VA tugasnya ngapain aja sih gitu. Nah, jadi aku sekarang coba coba breakdown tugas aku sehari-hari gitu lah ya. Jadi untuk pembukaan dulu dari jumlah klien aku dan arrangement kerja aku gitu ya. Jadi kan aku sekarang punya 3 klien guys, punya 3 klien dan aku tuh full time di satu klien, terus 2-nya itu aku adalah bisa dibilang kayak freelance part time gitu. Jadi yang full time ini klienku mengharuskan aku untuk standby 9 to 5, yang part time dan freelance ini, itu tuh mereka flexible working hour. Kasarnya tuh yang kayak lo mau ngerjain jam berapa aja asal asal kerjaan lo kelar, gak apa-apa gitu, aman gitu. Jadi 9 to 5 aku selalu ngurusin, klienku yang full time gitu. Kerjanya ngapain aja sih gitu. Nah di klienku yang full time ini tuh kan aku punya tim gitu ya. Jadi, di klien full time ini aku sebagai social media lead gitu, aku punya tim. Nah jadi, yang paling sering sih ya aku koordinasi sama tim aku untuk produksi konten gitu ya. Jadi itu makanan aku tiap hari gitu. Planning konten, terus produksi konten, terus juga manage sosial medianya gitu. Itu kerjaan aku sehari-hari dari jam 9 sampai jam 5 sore. Jadi tuh, kenapa lama sih gitu, emang produksi kontennya berapa banyak sih gitu. Jadi, kalau di klienku yang sekarang, produksi kontennya itu lumayan banyak ya guys untuk yang klienku yang full time ini. Jadi, ada di Instagram, itu tuh ada 2 Instagram yang kita handle sekarang dan setiap yang satu tuh 3 kali per minggu kontennya, yang satu tuh setiap hari kontennya gitu. Jadi kenapa 9 to 5 gitu, karena konten yang harus aku produksi banyak gitu ya. Terus setiap minggu tuh aku ada 2 meeting yang wajib gitu ya. Yang pertama adalah content planning, meeting content planning. Jadi aku dan timku, planning konten untuk minggu depan, dan setiap akhir minggu di hari Jumat itu tuh aku ada weekly social media report. Jadi timku, report ke aku dan aku juga report tanggung jawabku ke mereka gitu. Itu yang, setiap hari aku lakukan dari jam 9 sampai jam 5, setiap hari Senin sampai Jumat, sorry. Nah, terus klien yang lainnya gimana gitu kan. Jadi klien yang lainnya itu karena aku part-time, aku diharuskan, kurang lebih 8 jam per minggu gitu untuk menyisihkan waktuku untuk mereka. Aku biasanya 8 minggu ini karena flexible working hour, ya aku ganti-ganti aja gitu, maksudnya kayak jadwalnya aku sesuaikan gitu. Kadang aku kerjainnya malam gitu ya sebelum tidur, kadang juga weekend gitu. Jadi ya itu, pinter-pinter ngatur jadwal aja gitu. Pasti Kak Adel juga ngerti kan, Kak Adel apalagi kliennya ada 8 gitu loh, banyak sekali, gitu. Itu sih dan, eee, gimana caranya aku nge-track waktu gitu ya, aku, nge-track waktu biasanya pakai time blocking gitu ya. Jadi di Google Calendar tuh aku, koordinasikan tuh kayak aku jam segini sampai jam segini, harus ngapain gitu ya. Terus kalau misalnya ada meeting juga aku taruh semuanya di satu kalender gitu. Terus, aku juga biasanya buat to do list harian gitu. Sama kalau misalnya ada beberapa hal yang urgent gitu ya, misal kayak aku harus cek konten jam segini gitu ya, itu aku pakai reminder biasa sih guys di HP, alarm gitu. Paling itu aja sih untuk tugas sehari-harinya. Mungkin nanti di Q&A kali ya kalau misalnya ada yang, penasaran detailnya gitu. Oke kita next dulu. Oke. Untuk yang tools-nya ya, tools yang aku sering gunakan gitu. Jadi, tools-nya literally cuman ini doang sih yang biasa aku gunakan. Pertama ada Canva. Canva aku pakai buat apa sih? Buat, bikin brief konten untuk diberikan pada desainer gitu. Jadi, aku kan juga kerja bareng sama desainer gitu ya. Jadi biasanya tuh kontennya seperti apa, aku deskripsikan dulu tuh di Canva, aku bikin brief-nya sedetail mungkin, kemudian aku kasih ke desainer gitu. Kadang untuk konten yang desainnya sederhana, aku juga harus desain sendiri, aku desainnya pakai Canva. Kemudian untuk reels gitu ya, reels-reels sederhana dan TikTok, aku ngeditnya pakai CapCut. Ini pasti kayaknya semua orang udah tahu juga sih ya, kayak walaupun kalian tidak kerja di social media, tapi kalau misalnya kalian hari-hari buka sosmed gitu ya, atau suka upload-upload TikTok, pasti kalian udah familiar lah sama CapCut gitu. Terus Google Workspace kayak yang tadi aku bilang, aku pakai Google Calendar buat jadwalin semua,
meeting, semua tugas harianku itu aku pakai Google Calendar, terus Google Docs, Google Sheets, dan lain-lain itu untuk apa ya, kayak keperluan pada umumnya aja gitu loh. Jadi nggak ada keperluan spesifik, tapi itu sering aku gunakan gitu ya. Kalau butuh meeting pakainya Google Meet juga gitu. Terus aku juga pakai Notion. Nah, Notion ini aku pakai biasanya untuk klienku yang part-time gitu. Jadi aku onboarding klien itu pakai Notion, terus aku bikin, content planning, scheduling konten pakai Notion, to do list harianku juga ada di Notion, dan lain-lain. Terakhir adalah ChatGPT. Aku yakin semua orang di sini juga udah pada kenal gitu ya, udah pada tahu lah at least ChatGPT. Jadi biasanya kalau aku stuck gitu ya, planning konten, aku biasanya brainstorming sama ChatGPT gitu. Itu Iya, aja Kak Adel dari aku, sepertinya sudah terima cukup lengkap kasih. ya. Tapi aku masih punya pertanyaan buat Iva. Oh, Gantian dong present slide-nya boleh? Gantian boleh ya. boleh, aku stop Nah, presenting dulu ya. nungguin slide-nya. Coba saya tanya dulu, di sini siapa geng curhat sama ChatGPT? Ngaku. Ngaku. Dan kalau sama Aku udah orang di bestie banget luar, sama ChatGPT. iya, coba lihat HP kamu dong, lihat chat WhatsApp-nya. Ini sok aja lihat gitu ya. Coba aku lihat ininya dulu, lihat apanya lagi ya. Oh, ini lihat kalau begitu Iya, diminta, aku coba lihat ChatGPT-nya. kalau Jangan. Jangan. udah Jangan. ini, udah kayak best friend banget. Aku ngomong sama ChatGPT tuh kayak ke temen gitu loh, Kak Adel. Ya, siapa yang geng? Oh, aku banyak tuh. Banyak kan? Banyak kan? Oke, sama Meta AI juga ya. Betul, Oke, AI juga. pertanyaannya, kenapa Ivan milih belajar di SGBVA? Karena kan sebenarnya Ivan juga cerita udah sering ikut kelas-kelas gitu ya, ikut webinar-webinar, berarti sebenarnya tahu dong opsi-opsi lain. Tapi kenapa milihnya di SGBVA? Oke, jadi sebenarnya tuh aku pernah ikut, kelas berbayar juga guys di tempat lain. Cuman yang aku rasakan, itu tuh kurang align sama apa yang aku harapkan gitu Kak Adel. Jadi, kelas-kelas di tempat lain tuh kita tuh selalu didorong untuk, mendaftar ke lowongan-lowongan yang notabene-nya adalah korporat gitu. Jadi kayak itu tuh sangat-sangat gimana ya, traditional work Ya. application gitu deh Kak Adel. Jadi kayak coba kalian bangun LinkedIn gitu, coba kalian, apply sehari 5 job di LinkedIn kayak gitu-gitu. Ya walaupun itu membantu sih ya, cuman persaingannya tuh aku merasa sangat-sangat ketat banget gitu. Jadi aku tuh, yang bikin aku akhirnya join SGBVA adalah karena di promosinya SGBVA itu work flexibly gitu ya. Jadi kayak kalian bisa, pitching diri kalian nggak terbatas hanya di job platform, nggak terbatas hanya di Upwork, nggak terbatas hanya di LinkedIn, di Glints dan lain-lain, tapi ya udah kalian kasarnya gitu ya, dalam tanda kutip kayak menjual diri kalian ke siapa aja gitu. Kalau misal kalian lihat bisnis di sekitar rumah kalian, di Instagram, bahkan kayak ke teman kalian sendiri, kalian pitching aja gitu. Dan itu terbukti karena, setelah aku dapet klienku di LinkedIn itu, yang dari kursus SGB itu klienku yang kedua sorry, dari tugas dari kursus SGBVA gitu, itu tuh aku dapetnya dari Instagram guys, dan setelah itu aku selalu dapet klien tuh dari Instagram. Jadi nggak pernah dari job platform gitu. Jadi Sama. aku apa ya, PDKT gitu loh di Instagram, dan aku tuh nggak tahu itu tuh adalah salah satu cara untuk dapat kerja karena sebelumnya aku hanya terpaku sama job platform gitu Ya. yang persaingannya tuh ketat banget. Aku kayak dari Glints, dari itu aku udah banyak banget job yang aku daftar dan nggak dapet gitu, dan ternyata rezekiku dari Instagram gitu, dapet kliennya gitu. Iya, Gitu. betul, sama. Aku juga geng dapat klien dari Instagram. Jadi tuh Iya semuanya kan? semua kliennya tuh dari Instagram. Karena nggak pernah beruntung nyoba cari klien di Upwork gitu ya. Baru nyoba pas lagi Mhm. kursi, habis itu kayak nggak cocok. Ah udah akhirnya nyarinya di Instagram. Iya. Ya udah di situ terus gitu ya. Jadi Oke, aku ngerasa tuh pertanyaan. SGBVA kayak banyak gitu loh pintunya, nggak cuma dari satu. Kalau course lain tuh kayak kita diajarinnya satu pintu doang, SGBVA itu banyak dan menyeluruh gitu loh, gitu. Oke, pertanyaan berikutnya deh kalau gitu. Lesson apa yang paling berkesan selama course? Lesson yang paling berkesan selama
course, oke. Kalau lesson yang paling berkesan tuh menurutku lesson yang tentang, teknis gitu sih, Kak Del. Jadi, ini juga yang membedakan SDBVI course dengan kursus-kursus lain yang udah aku ikuti gitu ya. Jadi kalau kursus lain yang aku ikuti, Hmm. itu tuh, kebanyakan hanya mengajarkan materi gitu. Hmm. Jadi kayak, social media management materinya seperti ini gitu, digital marketing materinya seperti ini gitu, terus kayak LinkedIn materinya seperti ini, dan lain-lain ya. Tapi nggak ada yang mengajarkan, gimana cara approach klien gitu, gimana cara bangun, personal branding di Instagram, gimana caranya apalagi ya, dapat klien dari Instagram, itu juga ada loh di SDBVA course. Kalau misalnya nggak diajarin di SDBVA course, malah aku kayaknya sampai sekarang belum dapat klien gitu. Maksudnya kayak aku nggak tahu aku bisa dapat klien dari Instagram gitu. Aku taunya dari SDBVA kalau klien tuh datangnya dari Instagram gitu. Hmm. Kalau klien bisa datang dari Instagram gitu. Jadi lebih ke yang teknis sih, lebih yang kayak setting rate kamu, kan kalau VA kan kadang dibayar per jam gitu ya, kayak yang tadi Hmm. Kak Adel di awal, mengenalkan juga yang kayak kalau misalnya udah intermediate VA nih bisa $20 per jam gitu. Nah, itu tuh kita awalnya tuh dari mana sih, setting-nya tuh caranya gimana sih, itu diajarin guys di kursus. Udah gitu kayak kontrak, kayak gimana sih kamu bikin kontrak sama klien tuh, itu juga diajarin di kursus. Jadi aku lebih berkesan, hal-hal yang teknis kayak gitu sih, Kak. Soalnya kalau yang Mhm. kayak materi di internet tuh aku bisa, apa ya, kayak ada gitulah ya, tapi kalau misalnya di SDBVA tentu lebih menyeluruh dan lebih membimbing dan lebih, apa ya, terstruktur gitu ya materinya, jadi lebih Ya. mudah juga untuk dipelajari. Cuman kalau misalnya kalian mau belajar materi itu kasarnya di YouTube tuh, kalian bisa mulai dari YouTube gitu. Cuman kalau misalnya yang teknis-teknis kayak gitu bener-bener susah aku cari di situ, di Ya. dan di kursus lain gitu. Ya, sebenarnya kalau mau belajar itu kan bisa sendiri ya, tapi kalau sudah ada yang mengarahkan gitu seperti di SDB dengan Mmm. segala teknikalnya itu jelas banget, itu enak, bener-bener enak. Dan kalau buat aku Iva, yang paling berkesan itu dulu ini, minggu pertama di mana kita harus ngisi ini ya, ngisi apa sih, tes personality gitu kan. Iya Tes personality, betul, itu itu juga bener-bener bantu buat banget. ibu-ibu, ngebantu untuk ibu-ibu seperti aku yang waktu itu seperti sedang kehilangan arah gitu ya. Nggak tahu harus ke Iya, mana, nggak tahu harus mulainya bagaimana gitu, ingin extra income tapi nggak tahu harus gimana. Itu bener. tuh benar-benar jadinya, refleksi diri dulu ya, apa Mhm. pengalaman, yang kita punya, apa kelebihan, kekurangan kita yang bisa ditonjolkan dan bisa bisa dicocokkan dengan servis yang Mhm. sesuai gitu kan. Jadinya Iya. itu yang enak banget sih dari SDB ya. Keren banget. Dan Oke. oke. Dan apa, Fa? Lanjut lanjut. Enggak, ini terkait kok Kak sama pertanyaan ini. Terkait. Apa nih manfaat dan dampak yang Iva rasakan setelah lulus? Nah. Manfaat setelah lulus. Mhm. Soal lulus Gitu. dari SGB ya. Kak Delnya oh udah, tadi Kak Del sempet hilang. Halo Kak Del? Ada, aman aman. Aman, oke. Jadi ini terkait gitu sama yang manfaat yang aku rasakan setelah lulus gitu. Aku dapet klien ke berapa ya, aku lupa, tapi dari 5 klien yang aku handle ini, 2 di antaranya tuh dari SGB guys. Jadi Hmm. setelah lulus itu kan kita ada grup loker khusus alumni SGBVI course kan. Nah, 2-nya itu aku dapetnya dari grup loker itu gitu. Mhm. Jadi yang manfaat yang dirasakan setelah lulus adalah komunitasnya pertama dan support-nya dari SGB. Jadi kalau dari kursus lain, kursus berbayar yang aku ikuti lainnya gitu, aku tuh nggak ngerasa dapet komunitas dan dapet support kayak gininya gitu loh, gitu. Mhm. Support support apa ya, support job-nya gitu loh, Kak Del. Ya. Kayak, eee, aku dapet real client dan real job loh dari SGBVA course gitu. Hmm. Gitu. Kalau misal aku, bukan alumni ya mungkin aku nggak akan handle 5 klien gitu. Karena 2-nya dari dari grup loker khusus khusus SDBVI course gitu. Iya, jadi nggak ada jaminan ya, SGBV tidak menjamin yang ikut kursus langsung dapat klien, tapi fasilitasnya banyak banget, Mhm. termasuk yang Iva sebut tadi, ada, grup lowongan pekerjaan, nanti saya jelasin ya habis ini ya. Nah, Mhm. sekarang buat Iva nih, apa nih pesan yang bisa kamu sampaikan untuk teman-teman yang baru aja mau mulai? Oke, jadi
Kalau misalnya kalian udah ada di sini, aku ngerasa pasti kalian itu udah punya niat yang serius, udah punya semangat yang tinggi, yang kurang hanya bimbingan gitu. Dan itu adalah apa yang kalian akan dapatkan di SJBBE Course. Karena waktu itu aku juga sama gitu. Jadi buat teman-teman yang baru mau mulai, coba lupakan dulu keraguan-keraguan yang ada gitu ya. Karena kan pasti insecure tuh pasti gitu. Aku juga waktu awal nggak pede, nggak punya pengalaman, nggak apa ya, nggak punya skill yang mumpuni gitu. Tapi waktu itu aku di situ kenapa aku akhirnya memutuskan join gitu ya, memutuskan join untuk SJBPA course karena waktu itu uh, aku ngerasa aku butuh optimal pressure gitu loh Kak Adel. Jadi kan kalau misalnya manusia ya, kalau misalnya nggak ada pressure sama sekali nih, misal kita ada tugas tapi nggak ada deadline-nya, kita lay-lay aja tuh nggak ada deadline-nya Betul. gitu kan. Nah itu yang aku cari itu Kak Adel waktu itu. Jadi kayak ini aku udah bayar nih, aku harus dapat sesuatu dari sini. Jadi itu yang jadi motivasi aku gitu. Waktu awalnya aku ikut SGBV course. Jadi kalau misalnya kalian masih yang kayak merasa lost gitu ya, masih yang kayak aku bisa nggak ya nanti ikut dulu guys. Kalau misalnya udah ikut kalian pasti ada semangat lebih karena kalian sudah menginvestasikan sesuatu untuk ini gitu. Itu Betul. pertama. Dan yang kedua, ketika nanti di course gitu ya, kalau misal kalian udah di course, itu ada banyak banget tugas gitu ya. Kalian bisa ikutin semua tugasnya dengan baik dan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Karena aku ngerasa itu awal perjalanan kalian gitu. Karena klien kedua aku dapetnya dari tugas gitu. Gitu, jadi emang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi ya gitu deh guys, pokoknya hilangkan dulu segala keraguan, mulai dulu aja. Dan satu hal yang waktu itu aku jadiin pegangan Kak Del, waktu aku baru pertama mulai, aku nggak mau menolak diri aku sendiri gitu. Jadi kalau misalnya aku gak dapet kerjaan itu, aku ditolak, biarlah klien aku yang nolak. Jadi kayak yang penting aku sudah daftar, kalau misalnya emang ditolak, ya udah berarti belum rezekiku gitu. Tapi aku nggak mau menolak diri aku sendiri gitu. Menolak diri aku sendiri dalam artian kayaknya aku nggak akan keterima deh. Jadi aku nggak akan daftar deh gitu. Jadi waktu itu satu prinsip yang aku pegang, yang kayak aku nggak mau menolak diri aku sendiri. Kalau misalnya memang aku ditolak, biarlah klien yang menolak. Yang penting aku daftar gitu. Keren banget. Keren banget ya. Oke, oke, oke. Ini mindset yang kece banget ya guys. Aduh, ya ampun, Iva. Oke, oke, oke. Terima kasih untuk pesan-pesannya ya, Iva. Iya, Ini terima tadi, kasih juga Kak Ade. iya, tadi ada yang nanya katanya, kalau misalnya VA dijadikan side job, kemudian yang kerjaan 9 to 5-nya itu masih sebagai yang main ini ya, main jobnya nggak apa-apa banget gitu. Saya juga masih seperti itu, tapi in the end malah jadi terbalik ya. Yang sekarang jadi side jobnya adalah yang kerjaan 9 to 5. Iya bener. Banyak kok Karena teman-teman VA-ku yang masih kerja di kantor juga gitu. banyak ya gitu, karena malah jadi terbalik, penghasilan terbesarnya malah dari virtual asistennya gitu. Insya Allah teman-teman juga yang memang sudah punya niat bisa ya, tadi Iva sudah sharing bagaimana langkah-langkah awalnya, dan dengan berada di mini bootcamp selama 3 hari ini juga sudah satu langkah, satu pembeda. Teman-teman ini beda sama orang-orang yang nggak mau take action. Jadi ini sudah satu langkah awal yang bagus banget teman-teman ya. Lanjutkan, mudah-mudahan dapat sertifikatnya, karena untuk dapat sertifikat ini syaratnya memang harus join 3 hari, kemudian harus submit tugasnya. Tugasnya apa sih? Harus ngerjain apa? Ini doang, cuma 2 ini. Yang pertama buat Instagram story, isinya tentang apa yang teman-teman dapatkan sepanjang mengikuti mini bootcamp 3 hari ini. Jangan lupa di tag ke SGB_VA dan juga @tanya_gromenko ya. Tugas pertama itu. Tugas keduanya adalah mengikuti short test. Short test-nya ada setiap hari di akhir acara. Jadi jangan sampai kelewatan. Di akhir acara itu nanti ada link untuk ikutan short test-nya, kemudian juga ada link untuk dapat free e-book-nya ya. Semuanya nanti akan disajikan di akhir, teman-teman tinggal scan aja atau tinggal di-copy link-nya langsung masuk ke situ untuk bisa ikutan short test dan juga untuk bisa ngambil free e-book-nya. Oke, Iva, nanti kita akan ada sesi Q&A lagi. Jadi kalau Iva mau istirahat dulu boleh banget. Silahkan sambil ngintip-ngintip di kolom Q&A ya. Udah ada banyak banget pertanyaan di situ. Kalau Iva mau kasih jawaban juga boleh banget. Oke? Oke.
Aku Oke turun guys, panggung boleh? dulu ya Kak Adel ya. Bye. Oke deh, kalau gitu panjang lebar sekali penjelasan saya, semoga teman-teman bisa langsung daftar dan kalau emang udah ngeceng banget tadi tuh, terutama yang paket premium ya, karena kan seru banget. Ayo semoga dapat karena slotnya terbatas. Tapi dapat yang, paket pro pun, itu dah nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, itu udah keren banget juga. Oke? Oke, kalau gitu kita panggilkan lagi Ifah nih, karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Ifah, are you still there? Yes, halo. Halo, nah Ifah ini aku tadi udah catat juga ada pertanyaan yang keren, ada yang Mhm. sama seperti kamu katanya background-nya. Iya tadi aku lihat Heeh. aku bales-balesin komen juga kan tadi ada yang bilang sama-sama nge-lab. Ada Nadia bukan sih yang bilang, "Kebetulan Kak background kita mirip banget. Aku bahkan sampai ambil master di food tech dan tekstil school Oh iya microbiology." kayaknya itu ya. Ya, heeh, Wow keren 2 banget tahun. sampai S2 aku nggak kuat guys. Udah cukup, udah waktunya cari cuan aja dulu gitu ya. Nah, pertanyaannya Nadia katanya tadi, Kak Iva bilang cari potensial klien di Instagram. Nah, itu Kakak jual service Mhm. berupa apa? Dan cari potensial kliennya di mana? Karena sekarang aku baru mulai jadi remote assistant, tapi masih local company dan pekerjaannya masih belum segmented. Jadi aku penasaran, Kak Iva ini menjual service apa Kak, biar bisa dapat international client? Oh, oke, makasih Nadia buat pertanyaannya. Aku, service-ku adalah social media management gitu. Nah, kenapa social media management? Balik lagi, karena aku awalnya berangkat dari, "Oh, aku hobi sosmed nih," gitu. Jadi aku, ngerasa kayak, "Wah, kayaknya kerja sebagai social media enak ya," gitu. Dan dari situ baru aku, eee, memfokuskan, portofolioku, terus, course-course yang aku ikuti ke dia gitu. Gitu ya. Jadi, yang ditawarkan sosial media. Yang cari banyak Betul. sih klien dalam dan luar negeri ya. Iya. Oke. Makanya tadi aku sempet ini juga kan Kak Adel, sempet aku sebut di presentasi, pas pertama kali aku mulai itu aku telusuri minat dan lihat job market ada irisannya atau enggak. Nah ternyata Mhm. sosial media tuh ada irisannya gitu, karena pas aku share di LinkedIn, wah banyak juga nih yang nyari social media spesialis gitu. Benar ya. Jadi Gitu. kitanya juga riset aja dulu gitu, kalau masih bingung-bingung mau Mhm, menawarkan apa, lihat deh gitu. Eee, mhm, as simple as kita googling, cari gitu ya, remote working, top top 5 misalnya, atau enggak top 50 remote working jobs gitu, itu nanti akan keluar mana yang mhm, paling banyak dicari. Ada lagi pertanyaan dari iya, Anafi. Nah, kalau menurut Kak Iva, di zaman sekarang tools apa aja yang harus mhm. dipelajari lagi atau diperdalam, baik untuk VA atau untuk masa depan yang mungkin akan dibutuhkan? Oke, kalau menurut aku sebenarnya as a VA in social media gitu ya, karena aku, tidak bisa jawab untuk VA yang lain-lain ya, karena Mhm. tidak aku geluti sendiri. Jadi berdasarkan pengalamanku sebagai social media, kalau di sosmed itu sekarang, banyak banget AI-AI yang aku harus pelajari gitu. Jadi, eee, udah banyak nih, AI-AI yang masuk dan AI-AI yang bisa membantu pekerjaan sebagai social media manager. Nah, supaya aku nggak ketinggalan zaman, jadi itu sih sekarang yang lagi aku pelajari lagi gitu. Aku kemarin juga baru ikutan kursus tentang AI-AI gitu, dan juga, karena aku nulis konten gitu ya hari-harinya, jadi aku, kemarin juga baru, kayak beli e-book gitu untuk belajar storytelling, supaya kontennya Mmm, lebih nyampe nih ke mhm, audiens, gitu. Itu iya. yang sedang aku pelajari sekarang, AI dan storytelling untuk, content writing, gitu. Jadi keren banget sih Anafi pertanyaannya ya, karena kan kita tuh, wah perkembangan zaman bener-bener cepet banget. Tools Mhm, itu wah bener, iya. seperti layaknya kafe-kafe yang, banyak bermunculan di Kota Bandung, yang Mhm, namanya tools juga bermunculan terus dan kalau kita hanya stay dan nyaman di satu tools aja, nggak ngikutin perkembangan, wah sayang banget. mhm, Iya memang bagus banget nih mindset-nya Anafi mau belajar lagi ya. Oke pertanyaan berikutnya iya, dari Erlin. Oke, Kak Adel dan Kak Iva ada beberapa pertanyaan nih. Satu, contoh prompt mhm, ChatGPT Kakak buat bekerja. 2, mhm. gimana tips cari klien di Instagram.
Dan 3, gimana menjual diri kita jika kita belum yakin ilmu kita cukup? Oke, untuk contoh prompt ChatGPT itu tuh sebenarnya ada banyak banget. Jadi, tergantung keperluan ya. Ada banyak prompt-ku di ChatGPT, cuman aku sama ChatGPT-ku tuh udah kayak best friend gitu loh, Kak Adel. Jadi aku kayak, boleh minta tolong bikinin konten untuk klienku yang ini gak, dia niche-nya ini, target audiensnya seperti ini, kontennya tentang ini, gitu. Dan, eee, aku tuh nggak pernah ambil konten mentah-mentah dari ChatGPT gitu. Jadi kayak begitu dikasih kontennya, aku ajak brainstorm lagi gitu ChatGPT-nya. Jadi kalau misalnya contoh prompt sih aku nggak punya yang eksak gitu ya. Cuman kalau misalnya kalian mau memulai di SGBVA, di IG-nya SGBVA itu banyak banget contoh prompt ChatGPT dan untuk, eee, apa ya, service VA yang macam-macam gitu, kalian stok aja. Bahkan ada PDF-nya kok, aku juga pernah download dari SGBVA, IG-nya SGBVA, jadi dapat freebies gitu, Mhm, gitu. gitu Itu bisa ya. dicari di heeh, dicari di IG atau di Google gitu ya. Terus gimana tips cara cari klien di Instagram? Caranya adalah aku waktu itu PDKT dulu sama kliennya, aku juga tadi udah jawab di chat sih. Jadi aku nggak ujuk-ujuk nge-DM gitu ya, soalnya kan kalau misalnya ada yang tiba-tiba nge-DM di Instagram kayak, "Ini siapa nih?" Gitu kan. Jadi waktu itu aku follow dulu tuh, ketika aku udah menentukan service aku sosial media, aku kedua menentukan dulu nih kayak, aku mau jadi sosial media buat siapa sih gitu. Nah, Mhm, karena aku tuh suka ngedesain-desain gitu ya Kak Del di Canva mhm. waktu itu, nggak jago sih, cuman suka aja gitu. Jadi aku yang kayak, kayaknya aku tahu sedikit deh tentang desain gitu. Jadi aku coba cari desainer gitu. Jadi aku cari di Instagram desainer atau brand designer, graphic designer kayak gitu-gitu. Aku follow-follow-in lah waktu itu. Kemudian Mhm. aku PDKT tuh kalau misalnya dia, nge-post aku like, kalau misalnya, ada post baru aku komen, terus dia komen, "Thank you," apa segala macam gitu-gitu. Dari komen move-lah ke DM. Jadi waktu itu tiba-tiba ada yang nge-approach aku di DM gitu. Dia kayak bilang, "Halo, aku lihat kamu suka komen ya di post aku gitu, dan aku lihat di profil kamu, kamu social media manager ya?" Dia bilang gitu. Terus kalau misalnya, boleh, kayak call gitu, "Aku lagi butuh social media manager nih," gitu. Jadi dia duluan yang approach aku gitu. Jadi tipsnya itu guys, PDKT dulu, baru move ke DM. Kayak kalau ke pacar lah ya bisa dibilang, kayak harus ada step by Oke. step-nya. Terus Jadi terakhir Fanny gimana? punya pacar atau enggak? Pertanyaannya jadi salfok. Oke. Jadi salpok Nah, ya? Enggak guys, enggak. enggak ya. Terus Yang ketiga yang nih, terakhir, gimana gimana? menjual diri kita kalau kita belum yakin ilmu kita cukup? Kalau waktu itu sih aku sebisa mungkin terlihat meyakinkan ya. Jadi aku waktu itu kan masih pemula tuh, bisa dibilang portofolio aku belum bagus lah ya gitu. Terus Mhm. ini waktu sama klienku yang aku dapat dari Instagram itu ya, kan waktu itu dia ngajak call tuh. Dia minta aku submit portofolio, aku kasih lah portofolio aku, dia minta ajak call, oke boleh gitu. Nah di call itu aku PDKT tahap 2 nih Kak, jadi kayak aku tuh udah, stalk nih Instagram-nya dia gitu ya. Terus aku sebagai sebagai social media manager nih kayak aku spot nih, kayaknya Instagram dia kurang optimasi di sini deh, kayaknya bagus kalau kita, optimasi konten seperti ini deh. Terus aku bikin presentasi singkat gitu yang kayak, "Halo aku, ada ide nih untuk Instagram kamu," gitu. Terus, "Begini ide-idenya," kayak gitu, dan karena waktu itu aku desainer, itu tuh ini aku sebenarnya kalau bisa dibilang kayak menjilat banget gitulah demi dapat klien pertama gitu. Jadi kayak aku bilang, "Ini top 3 desain kamu yang paling aku suka, tapi kayaknya, cara promonya ke Instagram tuh agak kurang, bisa kita optimasi," gitu. Aku bikin kayak pitch deck sederhana gitu, dan dia suka sama pitch deck aku. Makanya waktu itu setelah, 2 kali call gitu langsung yang kayak, "Oke, aku excited nih buat collab sama kamu," gitu. Itu Iya. cerita aku dapet klien keduaku gitu yang dari Instagram. Seniat itu ya ternyata ya. Iya, heeh. Jadi kayak kalau Oke. misalnya kita, apa ya, ilmunya belum cukup, ya kita kasih apalah, kasih tambahan lah buat klien gitu, biar kayak ada effort, klien tuh lihat kita sungguh-sungguh gitu. Oke. Gitu. Iva ikut paket yang mana waktu awal ini enroll di SGB? Ambil paket yang mana? Aku kalau nggak salah yang pro deh. Yang Pro ya?
Sama dong, Heeh heeh, karena iya. paket paling Terus favorit memang. ada ini kayaknya buat teman-teman bisa jadi motivasi juga deh, guys. Jadi aku tuh waktu itu, setelah kursus belum dapet klien kan, Mhm. kayak jadi aku berusaha tuh pokoknya, gue harus balik modal gitu kan, itu yang jadi, pemicu aku gitu. Terus akhirnya waktu itu aku daftar-daftar di Tinder tuh kayak kualifikasinya kadang kayak, 1 year experience ya, aku waktu itu belum ada experience, bodo amat Mmm. aku daftar. Cuek Terus aja ya? udah gitu iya, heeh, pokoknya aku waktu itu intinya money oriented. Terus aku daftar di Tinder, daftar di CDP juga kan diseleksi kan. Nah, Mmm. waktu itu alhamdulillahnya Tinderku tuh lolos duluan gitu. Jadi akhirnya aku dikasih assignment sama yang dari grup loker khusus alumni itu, ternyata assignment, calon klienku waktu itu suka sama assignment-ku. Jadi waktu itu aku akhirnya menolak slot CDP karena akhirnya aku dapet klien duluan gitu. Gaya, bener. Iya, jadi gitu, guys. Jadi kalian banyak banget, ininya deh support-nya kalau Mhm. abis lulus SGD tuh kayak walaupun punya klien langsung gitu, ada CDP, ada grup loker itu gitu, kalian Iya. manfaatkan aja, guys, Jadi jangan karena dari menjauh situ ya. klienku gitu. Betul, jangan menjauh kalau misalnya Mhm. sebulan belum dapat klien, 2 bulan belum dapat klien, 3 bulan belum dapat klien, Mhm. hey, terus mendekat terus, jangan menjauh ya dari komunitas alumninya ini gitu, dari Usahakan semuanya. iya, dari semua fasilitas yang ada, itu akses ke rekamannya masih ada 6 bulan, berarti kita bisa, "Oh, apa yang salah? Iya, Aku belum dapat klien?" mhm. Ih, baca lagi, tonton lagi rekamannya, just in case ada yang kita lewat ya waktu ikutan secara live-nya gitu kan. Iya. Itu, jadi banyak. Oke, berikutnya dari Florentina. "Hai Mhm. Iva, menurut pengalamanmu contohnya seperti apa nih ketika kamu menjelaskan atau menampilkan pencapaianmu ketika background-mu tidak sesuai dengan pekerjaan yang akan kita offer sesuai kebutuhan klien? Lalu gimana cara kamu menganalisa tren atau behavior audience?" Wih. Oke, ini sebenarnya teknis banget ya, tapi aku mau Mhm. jawab pertanyaan yang pertama dulu, gimana caranya, taruh wait. Seperti apa ketika menjelaskan menampilkan pencapaian ketika background-mu tidak sesuai dengan pekerjaan yang kita offer, Mhm. sesuai kebutuhan klien. Oke. Jadi, waktu aku daftar itu, aku kan, sebelumnya udah belajar di SDB, belajar di kursus-kursus lainnya, belajar mandiri. Kemudian itu kan aku praktekin gitu ya, aku bantu bisnis teman, aku jadi kontributor, jadi volunteer gitu. Nah, Mhm. itu kan hasilnya nggak wow ya, aku presentasikan aja apa adanya gitu. Waktu itu tuh bisnis temenku tuh yang aku bantu manage sosial medianya, itu tuh cuman waktu itu kayak naik, followers-nya tuh kayak cuman dikit banget, 50 followers per bulan dan itu tuh menurutku dikit ya untuk kayak online shop gitu. Tapi aku presentasikan aja apa adanya, dan lagi kamu harus kasih, nilai plus gitu loh buat klien. Jadi kayak kamu pitching ide kamu aja. Jadi intinya tuh yang kayak, iya sih kayak kalau bisa dibilang kayak pengalaman aku udah banyak, tapi aku serius loh, mau membantu kamu gitu. Jadi dia tidak melihat hasilku yang belum seberapa itu, dia lebih fokus ke ide yang aku tawarkan, gitu Mhm. waktu itu. Nah, itu ya, jadi ya jangan khawatir kalau Tania di Mhm. kelas tuh selalu bilang seperti ini, "Kita tuh ini udah dapat ilmunya loh di sini." Artinya kita sudah one step ahead dari calon klien kita. Karena kita juga kan klien tuh bener-bener dicari yang kelihatan sedang butuh bantuan ya, gitu kan. Mhm, iya gitu. Iya, kalau kelihatan butuh bantuan artinya mereka nggak ada ilmunya nih, sedangkan kita Mhm. punya, berarti kita satu step di depan mereka walaupun Iya kita betul. belum banyak portfolionya. Iya. Pede aja ya. Heeh, terus menganalisa tren atau behavior audience, sebenarnya itu dari eksperimen aja sih gitu kan, aku, posting konten nih consistently gitu ya, seminggu 2 Mhm. kali, bahkan ada yang setiap hari. Nah itu dari situ kita lihat aja mana performanya yang bagus, mana yang enggak, dari situ kita bisa menerka atau menganalisis behavior audience gitu. Kalau tren sih, karena aku sering scrolling sosmed gitu ya, jadi kayak terpapar aja terus sama tren gitu. Itu sih paling. Oke, jadi buat yang sama, hobinya scrolling sosmed, berarti sudah kenal tren-tren ya, silakan Mhm. dimanfaatkan knowledge itu untuk cari pekerjaan. Oke, dari Restu nih, Kak Iva apakah kalau ikut course ini sudah nentuin niche misalnya SMM, apakah Mhm. pelajarannya semua tetap diberikan seperti lead-gen-nya, Mhm. market research-nya, atau hanya yang sesuai Kakak tentuin aja? Eee, dari semua modul aku dapet kok. Jadi kayak aku waktu itu masuk udah kayak
niat ngambil SMM kan. Nah, tapi aku belajar lead gen juga, aku belajar market research, email marketing, aku dapat dan aku kerjain semua tugasnya gitu. Buat Iya. nambah-nambah skill aja sih gitu. Iya betul. Jadi semuanya boleh kita ikuti ya. Jadi teman-teman walaupun misalnya udah niat, saya mau perdalam SMM aja, tapi ya nggak ada salahnya loh, karena nanti SMM juga bisa berkaitan dengan lead gen. Nanti kalau kliennya misalnya setelah dari Instagram pengen ada lead gen-nya bisa gitu ya. Iya. Nggak ada salahnya kita punya banyak skill. Oke, sudah selesaikah? Yang terpilih masih ada satu lagi dari Jimmy. Oh, sudah bukan. Apa nih? Sudah selesai? Atau masih ada kesempatan Aku lagi? tadi barusan habis bales question di chat juga. Ada yang nanya. Oke. Iya, Kak Iva makasih ya pengalamannya, relate banget loh. Tadi kamu bilang ada tim ya, gimana caranya dari kamu kerja sendiri sampai akhirnya kamu bangun tim? Wow. Ada kali. Aku semuanya masih handle sendiri guys, klienku. Cuman mungkin nanti abis ini kalau aku nambah klien lagi, mungkin aku bangun tim kali ya. Soalnya sekarang udah lumayan keteteran sih. Iya, ya gitulah. Kalau bangun tim ya carinya dari sesama alumni, dari kita Iya. networking ya, nggak usah jauh-jauh Betul. gitu. Jadi kita banyak ngobrol, lihat karya-karya mereka di Instagram-nya atau di LinkedIn-nya, kita approach, seperti itulah awalnya. Ada lagi dari Jimmy tadi ketutup ya, tapi pertanyaannya bagus nih. Iva, setelah kamu bayar kursus, return-nya dalam waktu berapa lama? Return-nya maksudnya balik modalnya ya? Balik modalnya. Dari 1 klien 1 bulan udah balik modal sih guys. Berapa 1 bulan? 1 bulan iya, jadi gaji Mantap. pertamaku waktu itu udah langsung balik modal. Gaji pertama udah langsung Alhamdulillah. ya, Langsung alhamdulillah. lunas. Iya. Oh iya, yang dimaksud timku tadi itu ya, kamu kan tadi cerita bahwa suka ada coordination bareng tim, itu maksudnya bareng tim di company tempat kamu kerja Iya, ya? bareng tim di company, iya, yang kerja di company juga sesama VA gitu. Sesama VA yang social media juga gitu. Tapi itu Oke. bukan aku yang meng-hire, company yang meng-hire gitu. Yang punya tim sendiri Kak Adel guys. Yang meng-hire VA. Iya, banyak sekali alumni kita yang akhirnya membentuk tim, ada yang bikin macam-macam ya, agency segala Iya. macamnya gitu. Karena kita memang seneng saling bergandengan tangan. Kalau lihat ada yang belum punya klien dan ternyata capable, itu biasanya ayo bareng gitu kan. Kalau gitu teman-teman, kalau masih butuh informasi lagi silakan boleh DM atau mungkin cek juga sgb_va Instagramnya atau di website www.sgbva.com. Silakan untuk follow juga mentor kami tercinta @Tania Gramenko. Oke, guys, kalau gitu terima kasih banyak untuk yang sudah join mini bootcamp selama 3 hari berturut-turut. Good luck to you all. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat, dan yang sudah enroll di SGBV course batch 27. See you on the class. Semoga sukses semuanya. Saya Adelia Lukman. Pamit. Sampai ketemu lagi di kelas-kelas keren berikutnya dari Pamit juga ya SGBV. guys. Bye-bye. Goodbye semuanya.